Halo Wir, kita lanjut bahas cerita Isura lagi. Di part 25, diceritakan bahwa para kandidat pahlawan telah berkumpul di Aureatia dan tinggal menunggu pameran digelar. Di part kali ini, kita akan menceritakan tentang jadwal pertandingan di ronde pertama. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Oke, makasih buat yang udah subscribe. Kita langsung ke ceritanya. Di jalan kota Aureatia di malam hari, Kia sedang naik kereta kuda sambil melihat pemandangan malam di sana. Dia takjub akan kemegahan kota Aureatia. Beberapa saat kemudian, Kia melewati pasar Aureatia. Dia melihat sekeliling kondisi di sana sangat ramai. Setelah keluar dari pasar, terlihat istana kerajaan. Di sepanjang jalan utama di depan istana, para pedagang telah mendirikan kios di sana. Mereka mempromosikan pameran 6 arah yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Kereta milik Kia terhenti karena kerumunan di sini. Hei, pameran 6 arah, apa ini? Wah, gadis kecil yang berpengetahuan luas tidak tahu tentang pameran 6 arah. Aku kaget. Ku beritahu ya, ini adalah pertandingan kerajaan terbesar yang pernah diadakan istana. Turnamen duel besar yang sesungguhnya, seperti di masa mitos dan legenda. Wah, kalau begitu, siapa yang seharusnya muncul di dalamnya? Hahaha, itu adalah pahlawan yang menjatuhkan Raja Iblis sejati. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa pergi dan melihat sendiri pertandingan itu. Elea mungkin akan memarahinya dan memberitahunya bahwa dia tidak boleh menonton sesuatu yang begitu biadab. Pemenangnya akan mendapatkan semuanya. Betapa luar biasa hadiahnya. Itu sebabnya para juara terkuat di dunia berkumpul untuk itu. Kamu serius? Kalau begitu, mungkin aku akan ambil bagian di dalamnya juga. Oh, sekarang aku tidak tahu bahwa juara kecil mungil di keretaku. Tapi mungkin sebaiknya Anda menunggu 10 tahun lagi, nak. Ketika saya mengatakan yang terkuat, yang saya maksud adalah yang terkuat sekarang. Bahkan, Rosklai Simutlak sendiri akan muncul di dalamnya. Ya, akulah yang terkuat yang pernah ada, ucap Kia. Lalu, dia melanjutkan perjalanannya. Salk duduk di sudut sebuah bar yang dikenal sebagai Blue Battle. Tiba-tiba, terdengar suara gadis muda yang memasuki bar. Gadis muda itu dengan riang berlari melewati bagian dalam kedai yang penuh sesak, dan melihat bahwa satu-satunya kursi yang terbuka adalah kursi di seberang Salk. Dia duduk di kursi itu tanpa ragu sedikit pun. Melihat gadis itu membawa whisky peti mati, Salk menegur gadis itu. Whisky peti mati? Di usiamu? Jika Anda tidak mengetahuinya, tukar saja dengan minuman lain. Satu tegukan saja akan membuatmu tenggelam di bawah meja. Aku akan baik-baik saja. Oh, bolehkah aku duduk di sini? Tanyakan itu sebelum kamu duduk. Jika aku punya masalah dengan itu, aku akan memberitahumu. Hehehe, terima kasih. Aku tuh si ajaib. Siapa kamu? Pemotong suara. Salk si pemotong suara. Salk mengingat nama-nama peserta yang ikut pameran 6 arah. Dia merasa salah satu peserta menggunakan nama kedua yang aneh ini. Mereka berdua mengobrol beberapa saat. Tu meminum alkohol milik Salk. Meski terlihat jelas tidak terbiasa dengan alkohol, fakta bahwa dia bisa mengosokkan gelasnya seperti sedang meminum air, mungkin berarti dia pasti memiliki perut besi. Apakah ini benar-benar salah satu musuhku di pameran 6 arah? Ucap Salk dalam pikirannya. Tepat saat minuman yang dipesannya disajikan ke meja, teriakan marah dan pertengkaran terdengar dari balik tempat duduk Tu. Salk menghela nafas lelah. Salk dapat melihat salah satu pria yang bertengkar telah mengeluarkan senjata api kecil. Dia mengangkat larasnya. Dia menunjukkannya ke leher pria lain. Gemerincing kursi ditendang. Suara tembakan, jeritan pengunjung. Sebuah peluru nyasar terbang menuju tempat duduk Salk. Salk tetap diam dan melihat ke kursi di depannya. Di kursi, teman minumnya langsung menghilang. Dia juga melihat saat peluru yang terbang ke arahnya berhenti, bahkan tanpa mencapai tombaknya. Tu menangkapnya dengan tinjunya. Dari apa yang Salk lihat, peluru itu tidak meninggalkan satu goresan pun di kulit gadis itu. Segera berlari ke arah mereka, Tu mendekati kedua pria itu secara bersamaan. Masing-masing diseret ke lantai oleh salah satu lengan ramping gadis itu. Tu melepaskan tangannya dari tenggorokan mereka dan berkata, "Semua orang di sini menikmati musiknya. Ini bukan waktunya untuk bertarung. Jangan menimbulkan masalah. Jika kamu ingin terus melakukannya, aku harus memberimu pelajaran dengan tendangan yang bagus." Tuh, orang-orang itu. Ketika Salk mengambil tombaknya dan berdiri, kejadian aneh kedua terjadi. Pisau pembunuh ditusukkan ke Tu dari titik butanya. Namun, bilahnya tidak menembus tubuh Tu.
tubuh orang normal akan meledak dan terkoyak jika terkena pisau itu. Ini bukanlah senjata yang mudah untuk didapatkan. Siapa yang mengirimu? Sal, aku baik-baik saja. Biarkan dia pergi. Aku akan menjelaskannya karena kamu sepertinya tidak mengerti. Tapi orang ini mencoba membunuhmu. Itu bukan masalah besar. Tetap saja, kamu tidak bisa bertarung dengannya di sini. Semua orang datang ke sini untuk menikmati musiknya. Sak memperhatikan pemabuk yang melarikan diri dari kedai minuman saat dia dan Tu berbicara. Sak pertama kali prihatin dengan Tu. Apakah kamu baik-baik saja? Mengobati luka Anda adalah prioritas pertama. Tidak seperti aku, kamu adalah makhluk hidup. Aku baik-baik saja. Sungguh. Hei, ayolah, jangan tarik aku. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Pada akhirnya, kekhawatiran Sak sepenuhnya melenceng. Kulit yang seharusnya terkena dua jenis senjata mematikan yang berbeda tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda pendarahan internal. Tu si ajaib bahkan tidak merasakan sakit apapun. Hehehe, saya sendiri juga tidak terlalu memahami hal-hal sulit. Tetapi, bagi saya, tubuh yang saya miliki sejak lahir ini, Anda bisa melihatnya sendiri. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Baik atau tidak, kamu tetap tidak boleh sembarangan mempertaruhkan nyawamu seperti itu. Oke, terima kasih, Salk. Kamu pria tua yang baik. Menghentikan basa-basinya, Salk bertanya kepada Tu. Tu si ajaib, kamu adalah peserta pameran 6 arah bukan? Ya, itu akan mempercepat, tapi mungkin jangan seenaknya menjawab sejujur seperti itu. Saya juga sama. Salk si pemotong suara. Kamu sadar mereka berdua tadi bukanlah pemabuk tua juga kan? Apa? Mereka bukan pemabuk tua biasa? Salk memegang tengkoraknya karena tidak percaya dengan kepolosan gadis ini. Saat orang-orang itu berdebat, sebuah peluru nyasar hampir terbang tepat di kursi ini. Mereka mengincarku. Ada seseorang yang mencoba melihat bagaimana kita menanganinya. Tidak diragukan lagi. Mereka sedang melihatmu. Peluru dan pisau. Pasti ada niat tertentu di balik keduanya menggunakan metode serangan yang berbeda. Mencoba melihat batas pertahananmu mungkin. Tu menyeringai lebar, tampak tidak peduli dengan semua itu. Tetap saja, sudah ada seseorang di luar sana yang mencoba menyelidiki kekuatan bertarung mereka. Mereka baru mengetahui siapa yang berpartisipasi pagi ini juga. Kamu pria yang baik ya, Salk. Mendapat kesempatan untuk berpegangan tangan dengan seorang gadis cantik saja, sudah cukup untuk memikat pria manapun. Hehehe, apakah tanganku bagus dan lembut? Ya. Sebuah kereta melewati kerumunan orang-orang. Kereta itu melewati alun-alun kota Aureatia. Di dalamnya, terdapat seorang pria yang akan makan siang di sana. Dia adalah Menteri ke-20 Aureatia, Hidou si penjepit. Di bangku di belakangnya, terdapat seorang pria duduk. Dia adalah Hargen si kokoh. Hargen mengajak Hidou berbicara. Dia meminta supaya kandidat Hidou bisa bertarung dengan kandidatnya. Namun dengan enggan Hidou berkata, "Kalau begitu, bernegosiasilah dengan Jelgi atau Rosklai dan cobalah mewujudkannya, kalaupun bisa. Saya tidak punya otoritas seperti itu. Pembicaraan ini sudah selesai." Hidou merasa kesal dengan Hargen. Sejak awal, Lukunoka tidak pernah tertarik dengan pertandingan Minia. Membawa ancaman yang dapat menghancurkan kota dalam satu nafas ke Aureatia, Hidou tidak habis pikir dengan tindakan Hargen yang hanya memikirkan kejayaan dirinya sendiri. Di kantor pemerintahan Aureatia, Menteri ke-8, seanak si pengantar kata, telah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia pergi ke sebuah ruangan. Di sana, ada Menteri pertama Aureatia, Grace si Pondasi Peta. Di depan Grace, terdapat sebuah lembar dokumen yang berisi jadwal pertandingan turnamen 6 arah. Tentu saja, minat mereka berpusat pada Rosklai si mutlak. Kewenangan untuk memutuskan pasangan bertarung ini adalah fondasi kekuatannya sejak awal. Kamu datang pada waktu yang tepat, Sianek. Bisakah kamu menuliskannya dalam aksara timur laut untukku? Ah, baiklah. Apalagi yang harus aku lakukan? Sianek tersenyum tipis dan duduk di kursi diagonal di seberang Grace. Grace menguap sebentar dan kemudian mulai membaca keras-keras dari atas. Masing-masing akan menjadi pasangan untuk menentukan nasib semua kandidat. Pertarungan untuk menentukan satu pahlawan. Pameran 6 arah. Oze versus Dwarf. Tidak bersenjata dan tidak terbatas, melawan pedang lengkap dan teknik murni. Pertandingan ke-1. Pesianopsis stagnasi yang tak ada habisnya, dan Toroa yang mengerikan. Wyvern versus Naga. Juara yang membunuh legenda, dan legenda yang membunuh juara. Pertandingan kedua. Alus si pelari bintang, dan Lukunoka si musim dingin.
Chimera versus Minia. Tangan pengunjung yang terselubung dan pedang pengunjung yang terselubung. Pertandingan ketiga, Ozonisma si Capricos dan Sojiro si pedang Willow. Minia versus Minia. Yang terlemah pura-pura kuat dan yang terkuat pura-pura lemah. Pertandingan keempat, Rosclay si mutlak dan Ciflarat si perbatasan abu. Minia versus tidak diketahui. Tombak kematian mutlak yang misterius dan perisai penangkapan mutlak yang tak dapat ditembus. Pertandingan kelima, Kuse si bencana berjalan dan Tu si ajaib. Golem versus Semeu. Mesin besi yang disempurnakan dan mekanisme bayangan penghancur kesempurnaan. Pertandingan keenam, Mestalek Steel si kotak pengetahuan yang putus asa dan Seljirga si jurang jaring. Kerangka versus raksasa. Kecepatan yang menolak penghindaran dan jangkauan serangan yang menolak penghindaran. Pertandingan ketujuh, Shark si pemotong suara dan Melee si Daru Cakrawala. Goblin versus Ogre. Strategi taktis yang mengendalikan akal dan hukum alam yang menghancurkan akal. Pertandingan ke-8, Shigita Sogi si nomor 1000 dan Uhak si diam. Setelah menyalin pertandingan semua orang, Xehanort berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, Rosclay memilih pertandingan keempat. Sepertinya menangani sesuatu dengan cerdik seperti yang diharapkan. Entah yang keempat atau ke-8, sementara dia masih dalam kekuatan penuh dan belum kelelahan dari pertandingannya sendiri, dia dapat memastikan bagaimana orang-orang di kelompoknya bertarung dan menggunakan informasi itu untuk mempersiapkan diri dengan benar. Selain itu, saat rangkaian pertandingan berikutnya sedang berlangsung, dia juga dapat mempersiapkan diri untuk putaran kedua. Memilih Ciflarat sebagai lawannya di ronde pertama juga tepat. Masalahnya adalah di sini. Xehanort menelusuri daftar pasangan dengan jarinya, membawanya jeda saat jarinya mendarat salah satu penantang di pertandingan ketiga. Pemenangnya adalah salah satu dari Sojiro si pedang Willow atau Ozonisma si Capricos. Hardy si kilatan peluru ya. Jenderal Hardy adalah penantang terbesar faksi Rosclay. Dia satu-satunya di antara 29 pejabat yang diizinkan bertarung secara terbuka melawan Rosclay. Dia pasti akan mencoba menghancurkannya dengan semua yang dia punya. Hardy berhasil bermanuver dan menjebak Rosclay di tempat yang dia inginkan. Atau mungkin, Rosclay berencana membasmi semua faksi yang menentangnya sekaligus. Jadi menurut Anda, gagasan bahwa yang terbaik adalah membereskan segalanya sesuatu pada tahap awal adalah hal yang membuat mereka khawatir? Sulit untuk mengatakannya. Bagaimana dengan pemikiran bahwa mereka sedang mempersiapkan diri melawan Ozonisma si Capricos? Yuka adalah pria yang sederhana. Dia tidak akan mengalahkan Hardy dengan strategi apapun. Dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, dia tidak membawa ambisi apapun ke turnamen seperti ini. Hari ini, dia rupanya bertugas sebagai pengawal Jelki. Dia sepertinya tidak berusaha keras dalam pameran 6 arah. Bahkan, kedatangan Ozonisma di Aureatia terlambat dari jadwal. Maka akan sangat sulit bagi Ozonisma untuk melaju ke babak 2. Lalu untuk semifinal, jari Xehanort mengarah ke pasangan untuk pertandingan kedua. Keduanya dipandang sebagai yang terkuat di antara 16 kandidat, Alus si pelari bintang dan Lukunoka si musim dingin. Salah satu dari keduanya pasti akan maju sejauh itu. Aku memikirkan hal yang sama. Ini juga tidak bagus. Mustahil menang melawan naga. Haruskah kita menyelesaikan semuanya di sini? Pertandingan putaran pertama, Xehanort si stagnasi yang tak ada habisnya versus Toroa yang mengerikan. Alus si pelari bintang versus Lukunoka si musim dingin. Ozonisma si Capricos versus Sojiro si pedang Willow. Rosclay si mutlak versus Ciflarat si perbatasan abu. Kuse si bencana berjalan versus Tu si ajaib. Mestalek Steel si kotak pengetahuan yang putus asa versus Seljirga si jaring jurang. Shark si pemotong suara versus Melee si Daru Cakrawala. Shigita Sogi si nomor 1000 versus Uhak si diam. Oke, itu aja untuk part kali ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.